Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rangan dengan NIM G7012161. Saya dari program studi farmasi mata kuliah kimia medisinal kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kimia dari obat glycylfulvin dan kaitannya dengan aktivitas biologis obat. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian pada mata kuliah kimia medisinal. Langsung saja, yang pertama ada struktur kimia glycylfulvin. Nah, glycylfulvin adalah turunan spirobenzofuran dan memiliki struktur nonpolar dan lipofilik atau banyaknya cincin aromatik gugus metil. Kemudian dia terdiri dari C17, H17, CIO5, CIO6 dengan gugus klor, metoksi, dan keton. Kemudian ada sifat fisika kimia dari obat glycylfulvin. Yang pertama, kelarutannya, di mana sangat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak dan pelarut organik. Kemudian stabilitasnya stabil di dalam suasana asam lambung. Kemudian log P atau partisinya tinggi, lipofilik, mendukung distribusi ke jaringan lemak seperti kulit dan kuku. Kemudian absorpsinya sendiri itu diabsorpsi di usus halus, sangat dipengaruhi dari makanan berlemak. Kemudian bioavailabilitasnya rendah, tapi meningkat bila diminum bersama dengan makanan berlemak. Kemudian diformulasikan sebagai suspensi atau tablet mikronisasi untuk meningkatkan penyerapan. Kemudian untuk distribusinya sendiri itu terdistribusi secara luas, terutama ke jaringan keratin seperti kulit, rambut, dan kuku. Kemudian dia mengikat erat pada keratin, yaitu membantu efek anti jamur lokal saat sel tumbuh. Kemudian ikatan proteinnya plasma tinggi, yaitu lebih dari 80%. Kemudian untuk ekskresinya di metabolisme di hati melalui demetilasi dan konjugasi. Kemudian waktu parutnya yaitu sekitar 24 jam. Ekskresi utama melalui empedu yaitu feses, sebagian kecil melalui urin. Nah, di sini ada hubungan antara struktur kimia dan farmakokinetik dari obat glycylfulvin. Nah, untuk aspek struktur lipofilik, di mana dia keterkaitannya itu memudahkan penetrasi ke jaringan berlemak dan keratin. Karena tadi obat glycylfulvin itu mudah larut dalam lemak. Nah, makanya dia memudahkan penetrasi ke jaringan berlemak dan keratin. Kemudian untuk aspek kelarutan rendah, dia memiliki keterkaitan yaitu membatasi absorpsi, perlu mikronisasi. Kemudian untuk aspek ikatan protein tinggi, dia memengaruhi distribusi dan waktu kerja obat. Kemudian untuk metabolisme hati yaitu terkait dengan gugus fungsi yang mudah di metabolisme, misalkan gugus metoksi. Kemudian hubungan antara struktur obat, kelarutan, dan aktivitas biologis dari obatnya. Untuk aspek struktur aromatik dan gugus metoksi itu kelarutan air, larut dalam lemak, penetrasi sel, afinitas target. Kemudian untuk gugus klor, lipofilitas, distribusi ke jaringan target. Untuk ketidakterionisasi itu kelarutan dalam air, stabilitas di pH lambung baik untuk sediaan oral. Kemudian struktur planar, interaksi spesifik dengan mikrotubulus. Nah, ini ada hubungan antara struktur, aspek stereokimia, dan aktivitas biologis obat. Untuk aspek stereokimia, dampaknya pada aktivitas, konfigurasi 3D yang spesifik, yaitu meningkatkan afinitas dan selektivitas terhadap tubulin. Kemudian struktur spiro dan kaku, yaitu membantu mempertahankan orientasi geometri yang pas dengan situs target. Kemudian untuk isomer non-aktif, itu tidak efektif karena tidak bisa berikatan tepat dengan target. Dan yang terakhir itu ada hubungan antara struktur dan sifat fisika kimia dari obatnya. Kalau strukturnya banyak cincin aromatik dan gugus
alkil, dia sifat fisika kimia yang terpengaruh itu adalah lipofilitasnya, di mana memungkinkan larut dalam lemak, tidak larut dalam air. Kemudian untuk struktur CI dan OCH3, yaitu sifat fisika kimia yang terpengaruh adalah stabilitas kimia, kemudian gugus stabil terhadap metabolisme cepat. Nah, untuk struktur tidak memiliki gugus ionik atau netral, sifat fisika kimia yang terpengaruh itu kelarutan air, karena tidak mudah membentuk ikatan H dengan air, H kuat. Kemudian untuk struktur planar dan kaku, itu sifat fisika kimia yang terpengaruh stabilitas konformasi, yaitu di mana memungkinkan orientasi tetap untuk ikatan ke target protein. Oke, sekian video penjelasan saya tentang kaitan antara struktur kimia obat dengan aktivitas biologis obat. Thank you.